Halo teman semua, ketemu lagi sama Mbak Eka di podcast Kelas Psikologi, tempatnya belajar psikologi. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Mbak Eka selalu berharap semoga teman-teman semua dimanapun berada tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan gak kurang satu apapun ya. Amin amin ya robbal alamin. Oke baik teman-teman semua, pada kesempatan kali ini di podcast Kelas Psikologi, Mbak Eka mau sharing atau Mbak Eka mau berbagi sama teman-teman tentang berbagai kebiasaan yang biasanya sering kita lakukan dan itu tuh sebenarnya buang-buang waktu teman-teman. Nah kalau misalnya teman-teman merasa tertarik atau teman-teman merasa pengen tahu apa aja sih kebiasaan yang termasuk buang-buang waktu, teman-teman yuk bareng-bareng kita stay dan simak sampai selesai ya. Nah oke baik teman-teman semua, kenapa sih pembahasan pada kesempatan kali ini Mbak Eka rasa penting? Karena teman-teman perlu kita sadari kalau kita berdebat atau kita melakukan kebiasaan-kebiasaan ya yang itu tuh membuang-buang waktu, percaya deh teman-teman, kita juga sekaligus itu sedang merusak mood kita, sedang merusak emosi kita yang bisa berdampak buruk pada satu hari penuh yang akan kita lakukan. Atau bahkan kalau satu hari masih kurang, besok-besoknya lagi kita masih terus kebawa emosi. Nah maka teman-teman semua penting banget untuk kita pahami poin per poin ya. Oke, segera kita mulai. Baik teman-teman semua, di nomor 1 nih ya, kebiasaan yang buang-buang waktu atau kebiasaan yang bisa bikin buang-buang waktu itu adalah marah ke orang yang gak sadar akan kesalahannya, atau bahkan marah ke orang yang dia gak sadar kalau kita lagi marah sama dia. Nah teman-teman semua, biasanya tuh ketahuan ya dari gestur mukanya, dari mimik mukanya, orang ini sadar gak sih dia salah, atau ketika dia ditegur dia ngeh gak sih dia salah, atau bahkan dia tahu nggak kalau kita ini lagi marah gitu ya. Nah kalau misalnya teman-teman udah ngerasa wah kayaknya ini nggak connect nih sama apa yang lagi kita omongin atau apa yang lagi kita bahas, dah lebih baik teman-teman diem ya, persilahkan dia untuk pergi atau dia untuk keluar. Kemudian kita menata hati, menata pikiran, kemudian tentukan langkah berikutnya nih kita mau ngapain. Oke teman-teman semua, lanjut ya. Di nomor 2, kebiasaan yang buang-buang waktu itu adalah mempunyai mimpi yang terlalu tinggi ya, atau mempunyai mimpi yang banyak sekali tapi kita tidak pernah sekalipun mencoba untuk membuat step by step gimana sih cara untuk menuju mimpi itu, sekaligus kita juga tidak pernah melakukan evaluasi dari hal-hal yang telah kita lakukan. Nah ini sama aja omong kosong teman-teman ya, atau sama aja kayak buang-buang waktu. Karena apa? Kita nggak pernah punya gambaran rintangan apa yang akan kita hadapi ya, kemudian pesaing-pesaing yang akan kita temui itu seperti apa misalnya kayak gitu. Nah akhirnya apa? Kita nggak pernah siap untuk mencapai mimpi kita itu sendiri teman-teman. Lanjut, di nomor 3 ya, kebiasaan yang buang-buang waktu itu adalah memaksakan orang lain untuk berubah ya dalam segala hal. Namun sebenarnya orang itu belum siap untuk melakukan perubahan teman-teman. Nah ini sama dengan buang-buang waktu. Karena apa? Kita yang effort ya mikirin dia, kita pengen dia jadi lebih baik, misalnya kita juga kepengen dia punya masa depan yang cerah ya, hidup yang tertata. Tapi ternyata dari si orang ini sendiri nggak punya keinginan untuk berubah atau nggak punya keinginan untuk menatap masa depan. Nah sama halnya nih teman-teman, kalau ada orang yang datang ke psikolog terus dia bilang wah ternyata nggak ada perubahan sama sekali. Nah maka di tempat Mbak Eka, misalnya ada orang yang lagi konsultasi ya, Mbak Eka akan sampaikan bahwa kita akan menjadi sama-sama baik atau menuju baik ketika Anda ingin melakukan hal yang terbaik, nanti Mbak Eka akan bantu atau Mbak Eka akan temani. Jadi kalau kedua-duanya sudah siap untuk berubah, artinya maka ini akan menjadi baik. Namun kalau hanya satu orang yang punya keinginan tinggi untuk merubah, sementara yang satunya ini sama sekali nggak punya kesadaran, ya maka Mbak Eka bisa katakan itu sama dengan buang-buang waktu teman-teman. Kita lanjutkan di nomor 4 ya, kebiasaan yang buang-buang waktu itu adalah kita sharing atau berbagi pengalaman pada orang yang gak suka sama kita teman-teman. Nah kalau kita ngelakuin hal ini ya sama aja, dia malah ngerasa kayak misalnya kita menceritakan pengalaman ya. Pengalaman itu kan artinya sudah lampau atau sudah terjadi ya teman-teman. Maka yang ada belum tentu dia support atau dia empati, namun ini menjadi bumerang besar karena apa? Oh ternyata ini nanti jadi kelemahan kita nih di mata dia dan bisa digunakan untuk menyerang kita ya. Nah ini bukannya suudzon atau berpikir negatif, namun waspadalah ya,
jangan sembarangan cerita, jangan sembarangan curhat ke orang-orang yang kita tahu nih bahwa oh dia nggak suka sama kita. Apalagi kita menceritakan ide-ide pencapaian yang mau kita capai di masa depannya, tentu langsung kayak udah nggak mungkin lah, nggak bisa ya, atau itu terlalu sulit, aku tahulah kemampuanmu. Nah teman-teman semua, kadang orang-orang yang sedang mau beranjak nih ya, atau mau naik level berikutnya, itu mereka saranin lebih baik carilah support system yang positif. Karena apa? Kalau misalnya kita berada di support system yang positif, kita tuh akan lebih percaya diri dalam melangkahkan kaki atau membuat keputusan. Berbeda halnya dengan lingkungan yang sebaliknya tadi ya, bercerita dengan orang-orang yang gak suka sama kita. Yang ada ya kita ragu-ragu, bahkan kemungkinan terburuknya adalah kita jadi gak ngapa-ngapain. Baik, terakhir teman-teman, di nomor 5, kebiasaan yang buang-buang waktu atau sia-sia itu adalah memperdebatkan sesuatu yang gak penting dengan orang yang tidak memiliki kompetensi ya. Nah ini sama aja kayak debat kusir. Kalau untuk bercandaan dengan sesama teman ketika kita lagi nongkrong sih gak masalah, it's okay ya. Nah tapi ketika kita memang sedang benar-benar urgent nih ya, kita butuh teman untuk diskusi, kita butuh masukan ya, kita butuh pandangan mereka akan sesuatu yang mau kita lakukan. Tapi yang terjadi malah jadi debat, bahkan lebih parah adalah debat kusir. Artinya apa? Nggak ada endingnya, membahas sesuatu yang nggak penting. Nah ini sama aja teman-teman buang-buang waktu. Maka kalau teman-teman ada di posisi ini, udah deh mereka saranin segera akhiri perdebatan tersebut ya. Dan udah, teman-teman bisa cek misalnya dari info di YouTube ya, cari hal yang ingin kita ketahui, atau dari Google atau dari manapun, atau bahkan cari teman lain yang teman-teman ngerasa oh dia lebih kompeten dalam memberikan masukan-masukan, dalam memberikan advice ya, supaya membangun apa yang akan kita kerjakan teman-teman. Oke baik teman-teman semua, itu tadi 5 hal ya yang buang-buang waktu kalau dilakuin. Nah maka Mbak Eka sarankan kita mulai kurangi deh. Kalau kelima-limanya sulit untuk dilakukan, maka sekarang lakukan dari satu persatu. Lakukan secara konsisten. Nah, saat kita memiliki mood yang baik, mood yang positif ya, teman-teman semua Mbak Eka yakin pasti ketika membuat rencana, ketika membuat keputusan ya, ketika akan melanjutkan sesuatu hal yang penting, itu akan menjadi lebih terperinci teman-teman. Karena apa? Teman-teman sudah yakin dengan kemampuan sendiri. Nah, jadi nggak perlu melakukan sesuatu yang tidak berguna, karena kembali lagi di awal tadi ya, itu sangat menguras emosi. Dan ketika seseorang sudah tidak baik-baik aja emosinya, maka segala keputusannya, segala tindakan yang diambil bisa jadi itu di akhir nanti akan menimbulkan penyesalan. Nah oke teman-teman semua, terima kasih banyak karena sudah nyimak podcast Kelas Psikologi di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat infonya ya. Baiklah, berharap teman-teman dimanapun berada tetap dalam kondisi sehat walafiat terus ya, dan sehat mental. Mereka juga titip salam untuk teman-teman lain di sekitar teman-teman semua, untuk keluarga di sekitar teman-teman semua, dan sampai ketemu lagi pada podcast-podcast di Kelas Psikologi yang lain ya. Dadah.